Hey Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana yang akan menemani hari Rabu kali ini. Dan seperti biasa, bukan before after namanya, kalau nggak nyiapin informasi seputar fashion, lifestyle hingga tren masa kini. Nah, belakangan ini jagat maya lagi rame banget nih sama istilah baru di kalangan kaula muda. Dan buat kamu yang sering follow the trend, mungkin udah nggak asing lagi sama istilah yang satu ini. Ya, The New Rules. Gak asing bukan? Nah, biar makin nggak penasaran, fenomena The New Rules ini apa sih sebenarnya? Selengkapnya akan Kintana hadirkan di Before After. Nah, istilah The New Rules kini sedang ramai di berbagai platform media sosial, di mana banyak netizen menyebut istilah ini identik dengan perempuan berhijab. Nah, istilah The New Rules kini ramai dipakai netizen di platform TikTok maupun Twitter. Ternyata sebutan ini belakangan viral sejak konten kreator Helda Rianta menyebutkannya di Pornhub yang dipandu oleh Deddy Corbuzier dan juga Vidi Aldiano. Diketahui sebutan The New Rules merujuk pada stereotip yang belum memiliki suatu makna yang pasti. Namun, banyak netizen menggunakannya untuk memberi label kepada perempuan berhijab dengan kebiasaan yang tidak lazim. Jadi, setiap orang bisa mendeskripsikan istilah The New Rules ini secara berbeda-beda. Nah, meskipun penggunaan istilah The New Rules saat ini lebih merujuk kepada perempuan berhijab dengan lifestyle gaulnya, tapi ternyata istilah ini awalnya justru memiliki konotasi yang sedikit negatif. Ya, bisa dibilang mirip-mirip karakter Karen lah ya yang ada di luar negeri, khususnya negara-negara barat. Itu loh istilah yang merujuk pada perempuan yang punya ciri khas tersendiri dan cenderung pingin diistimewakan. Udah pokoknya biar nggak makin penasaran, kita langsung aja simak VT berikut ini. Sebenarnya, sampai saat ini masih belum jelas dari mana asal-usul istilah The New Rules ada. Tapi ada beberapa versi, menurut penelusuran Vice di tahun lalu, istilah ini memang sudah banyak dikenal oleh orang Indonesia. Tapi penggunaannya langsung jadi lebih masif tatkala seleb tweet Amanda Zahra mulai dikenal warganet tanah air. Meski awalnya mendapatkan banyak simpati karena mengalami masalah rumah tangga, kala itu banyak pula warganet yang mencibirnya karena menuding Amanda kerap mengunggah foto seksi. Nah, dari sekian banyak warganet yang mencibir, sebagian diantaranya memakai avatar berhijab. Warganet lain kemudian ada yang balik mengeluarkan cibiran terhadap akun dengan avatar berhijab tersebut dengan The New Rules. Versi lain menyebut penggunaan karakter Nurul dimulai oleh TikToker Kava Nugroho yang membuat konten berjudul Diary Maba Nurul. Dalam konten ini disebutkan bahwa Nurul adalah karakter yang cenderung vokal, namun kerap melanggar aturan. Dia pun punya stereotip yang khas seperti suka makan di restoran mie viral, nongkrong di kafe kekinian, makan seblak, menggunakan kacamata kawat ala gadis Korea, mengenakan busana warna pastel, dan memakai sepeda motor dengan jenama tertentu, lengkap dengan helm bentuk khasnya. Layaknya Karen di negara-negara barat, Nurul juga dianggap sebagai karakter yang cukup menyebalkan bagi banyak orang. Kalau menurut Anissa Nurul Aziza di Vice, Nurul dianggap senang menggurui karena sering mengungkap pernyataan-pernyataan yang cukup ofensif di media sosial. Padahal mereka sebenarnya nggak benar-benar paham atas suatu topik. Mereka juga kerap dianggap sering ikut campur pada hal yang sebenarnya nggak perlu mereka urus. Nah, The Nurul juga dianggap sebagai perempuan yang kontradiktif karena meskipun memakai hijab, mereka juga ingin mencicipi hal-hal yang sebenarnya diharamkan dalam versi yang lebih mahal seperti soju halal gitu. Lantas, kenapa nama yang dipilih adalah Nurul? Ternyata, Nurul adalah salah satu nama perempuan muslim paling banyak digunakan di Indonesia. Mirip-mirip dengan pemilihan nama Karen untuk menyebut orang-orang yang dianggap menyebalkan di luar negeri. Menarik juga ya ternyata pembahasan soal The New Rules ini, tapi usut punya usut, sebenarnya penyebutan The New Rules sendiri hampir sama kayak penyebutan ngaps, tapi versi perempuan. Nah, asal-usulnya sendiri juga sebenarnya belum ada yang pasti. Masing-masing orang punya versinya sendiri tentang asal-usul penggunaan istilah yang satu ini.
Nah, ada yang bilang kalau penggunaan nama The Nurul's ini dipopulerkan sama pengguna akun Twitter untuk perempuan yang menyalahkan sesama perempuan atas kasus pelecehan seksual. Jadi dia ini nggak woman super woman gitu. Dan perempuan ini punya avatar Twitter memakai hijab. Versi lain bilang kalau The Nurul's diciptakan sama orang dari kalangan menengah yang ngerasa superior karena punya wawasan yang lebih luas dibandingkan sama akun-akun yang suka blaming victim. Tapi apapun itu, istilah yang baru ini viral setahun belakangan tersebut saat ini mulai mengalami pergeseran makna. Jadi tidak hanya merujuk pada hal yang kontradiktif saja, namun juga gaya hidup dan juga fashion yang mereka kenakan. Nah, selengkapnya akan kita bahas sesaat lagi hanya di Before After. Hey fashion people, balik lagi sama aku Kintana. Ngomongin soal The Nurul's ini, memang istilah yang satu ini sudah ada sejak tahun 2022 lalu. Namun dengan stigma yang negatif. Nah, kembali viral di jagat maya setelah disebutkan oleh public figure sekaligus konten kreator yakni Halda. Bukan hanya di TikTok, ternyata sebutan ini juga cukup viral di Twitter. Secara umum, sebutan ini sebenarnya hampir sama seperti ngaps. Di sisi lain, The Nurul sebenarnya memiliki berbagai arti atau makna. Kira-kira apa aja ya artinya? Langsung aja kita simak video berikut ini. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Ternyata di balik ketenaran The Nurul's ada beberapa stigma yang melekat. Mulai dari selera fashion hingga makanan, istilah The Nurul's sudah mulai muncul sejak tahun lalu. Ada beberapa stigma yang melekat pada The Nurul's, mulai dari preferensi makanan, fashion, dan sebagainya. Istilah ini kerap disangkut pautkan dengan perempuan berhijab yang suka makan seblak atau mie gacoan. Selain itu dikaitkan juga bagi mereka yang senang mengkonsumsi janji jiwa serta mengendarai motor Scoopy. Sedangkan untuk cara berpakaian, The Nurul's melekat pada mereka yang kerap mengenakan sweater rajut warna pastel atau lilac. Padahal sebenarnya di awal kemunculannya, The Nurul's lebih merujuk pada sebutan seperti Youngs. Kemudian istilah ini sempat tenggelam namun kembali viral setelah Halda Rianta menyebutkannya di konten Pothub bersama Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano. Di konten tersebut, Halda menyebutkan bahwa The Nurul's merupakan slang word untuk perempuan hijab yang senang berjoget. Joget yang dimaksud Halda pun merujuk pada kegiatan live musik di Bajawa. Nah, Bajawa sendiri sempat viral juga beberapa waktu lalu yang merupakan coffee shop yang menyediakan live musik dan berlokasi di Depok. Saat ini The Nurul's kembali mengalami pergeseran makna. Sebenarnya, istilah The Nurul's memang mengundang banyak respon yang kurang setuju karena konotasinya kerap mengundang makna yang negatif. Selain itu, para perempuan yang bernama Nurul pun merasa terlalu distigmatisasi dengan konotasi negatif tersebut. Beberapa waktu terakhir ini, banyak pengguna Twitter yang speak up bahwa nggak seharusnya The Nurul's dibingkai dalam konotasi yang negatif. Karena sebenarnya nggak ada salahnya jika seseorang memang menyukai seblak, menggunakan Scoopy, atau bahkan styling dengan pakaian lilac. Seperti yang disebutkan oleh pengguna Twitter @angelwi, ia menyebutkan bahwa sudah saatnya ia atau bahkan kita nggak mengejek The Nurul's karena The Nurul's ini justru yang menjadi tulang punggung UMKM yang kerap mengkonsumsi produk-produk dari UMKM, contohnya seblak. Respon serupa dikatakan oleh akun Twitter yang lain, di mana ia menyebut sudah saatnya kita berhenti menggunakan istilah tersebut untuk menstigmatisasi sesuatu, terlebih untuk hal-hal negatif seperti gaya hidup mereka yang sebenarnya menjadi hak setiap orang. Nah, ternyata The Nurul's sendiri punya beberapa ciri khas. Salah satunya mereka tidak minum alkohol dan diganti dengan minuman yang sedang tren, seperti Americano atau es kopi lainnya. Joget aman pakai lagu Top 14 Playlist, bukan lagu jedak-jeduk. Itu karena The Nurul's hanya ingin berjoget sambil bernyanyi lagu yang diputar di kafe.
The Nurul suka karaokean dan seru-seruan bersama teman-temannya di live musik untuk melepas penat ala mbak-mbak berhijab. Ciri khas nongkrong mbak-mbak The Nurul cuma sampai jam 10 malam, alias nongkrong mengikuti jam operasional kafe. Tempat nongkrong versi The Nurul biasanya di Bajawa, Janji Jiwa, Mie Gacoan, dan juga warung seblak. Nah, kata The Nurul sendiri awalnya diperuntukkan buat perempuan yang ngerasa alim, paling berilmu, dan paling soleha. Tapi hobinya ngurusin hidup orang lain. The Nurul awalnya distereotipkan sebagai perempuan muslimah berhijab, tapi hidupnya penuh kontradiksi. Dari sinilah istilah The Nurul jadi negatif di mata orang lain. Nah, tapi lama-kelamaan, The Nurul ini diidentifikasikan sebagai seseorang yang memiliki hobi suka jajan mie gacoan, suka jajan seblak, pakai motor Scoopy, suka pakai sweater dengan warna lilac, hingga nongkrong di Bajawa. Dan menurut mereka, Bajawa adalah tempat clubbing versi halal karena nggak ada alkohol. Trust me, sebenarnya nggak ada yang salah dari nongkrong di Bajawa. Makan mie gacoan ataupun naik motor Scoopy, bahkan pakai sweater warna lilac is totally fine, guys. Nah, sesaat lagi Kintana bakal pilih ide outfit ala The Nurul yang pastinya kekinian abis. So, stay tune terus di Before After. Halo fashion people, balik lagi sama aku Kintana. Setelah ramai jadi perbincangan halayak ramai di media sosial, The Nurul ini kembali muncul ke permukaan. Bukan lagi dilihat dari stigma yang negatif seperti awal kemunculannya, namun kali ini The Nurul sendiri merujuk pada sekelompok wanita yang berhijab dan memiliki karakter serta lifestyle kekinian layaknya kawula muda. Salah satu hal yang menarik dari The Nurul sendiri yakni outfit yang mereka kenakan. Nah, biar nggak makin penasaran, Before After sudah merangkumin beberapa ide outfit ala The Nurul. Check it out! Ide yang pertama yakni outfit The Nurul sweater blues rajut. Outfit The Nurul yang pertama yang bisa kamu temukan dengan menggunakan sweater blues dari bahan rajut. Sebelum berbicara lebih jauh tentang outfit The Nurul, kamu tahu nggak sih artinya? Nah, menurut beberapa informasi, The Nurul adalah stigma yang ditunjukkan pada perempuan yang memakai jilbab dengan kebiasaan yang nggak lazim. Kemudian istilah ini seringkali dipakai oleh para Gen Z untuk membuli seseorang yang suka berulah di suatu media sosial. Istilah The Nurul ini cukup variatif, mulai dari sekelompok anak muda yang menggunakan pakaian model berlebihan, bahkan ada yang bilang sekelompok perempuan yang menggunakan kerudung dengan pakaian yang lebih terbuka dan ketat. Mereka juga seringkali menggunakan pakaian ketat dari sweater rajut dengan warna mencolok dan juga kekinian. Umumnya, sweater rajut dikerjakan menggunakan mesin agar motifnya lebih padat dan lebih rapi. Outfit The Nurul kedua bisa kamu perhatikan dari orang-orang yang memakai kardigan berbahan rajut dan memakai jilbab. Sebenarnya, arti The Nurul sendiri ada karena perempuan berjilbab yang mempunyai gaya hidup yang cukup kontras. Istilah ini populer di platform media sosial setelah diungkapkan oleh TikTokers Haldaryanti. Kemudian, istilah ini menjadi kian masif karena para netizen menggambarkan istilah The Nurul sebagai seseorang yang ingin terlihat beda di media sosial. Meskipun mereka menggunakan kardigan yang berukiran panjang, pakaian yang mereka gunakan sebagai inner biasanya terlihat lebih ketat dan menggunakan celana jeans yang gak longgar. Outfit The Nurul ketiga, yakni biasanya mereka memakai outer berbahan rajut sedikit tebal dengan warna yang mencolok. Sementara untuk paduan busananya membuat penampilan seseorang menjadi lebih sederhana bahkan konservatif. Kamu bisa mencoba pakaian ala The Nurul ini untuk OOTD-mu setiap hari. Selain bisa disebut sebagai outfit The Nurul, kamu juga bisa menggunakannya di beberapa hari spesial, seperti lebaran atau bahkan hangout bersama teman-teman. Asal outfit yang kamu gunakan tetap terlihat sopan dan gak acak-acakan. Outfit The Nurul keempat, kamu bisa menggunakan atasan berbahan rajut yang ukurannya agak mini. Jika kamu penasaran dengan ciri-ciri The Nurul, Before After akan beberkan beberapa ciri-ciri khas outfitnya. Mereka seringkali menggunakan sweater rajut di mana pilihan berbusananya menjadi cerminan gaya hidup sederhana dan konservatif.
Kemudian, kelompok The Nuruls juga dikenal menjadi sebuah kelompok yang gak mengkonsumsi minuman beralkohol. Sebagai pengganti minuman beralkohol, mereka menggantinya dengan minuman yang lagi tren. Misalnya saja seperti minuman Americano yang belakangan ini masih menjadi minuman favorit para anak tongkrongan. Dengan menggunakan outfit atasan rajut, kamu bisa memadukannya menggunakan celana kain maupun kaos. Selanjutnya, outfit The Nuruls kelima, kamu bisa menggunakan knit cardigan rajut yang bisa kamu gunakan dari lokal brand Indonesia. Bahan yang cukup lembut, nyaman dipakai, tebal, dan gak bikin gerah bisa membuat pakaian ini menjadi salah satu rekomendasi untuk berpakaian di momen spesial kamu. Kemudian kamu juga bisa menggunakan paduan hijab segi empat, bergo, maupun pasmina. Menggunakan paduan outfit ini, kamu bisa gunakan untuk kegiatan sehari-hari yang memungkinkan kamu untuk berpakaian minimalis dan juga simple. Apalagi desain knit cardigannya juga cukup trendy dan mudah ketika dipakai. Outfit The Nuruls keenam yang bisa kamu coba, yakni kamu bisa menggunakan outwear dengan model produk tertentu. Warna yang mencolok dan kontras karena mengusung beberapa warna membuat penampilan kamu terlihat seperti kelompok The Nuruls yang sedang tren di TikTok. Namun, istilah The Nuruls juga bisa menggambarkan seorang perempuan berjilbab yang suka berjoget. Mereka seringkali melakukan joget dengan kegiatan live musik yang lokasinya berada di tempat kafe. Dan outfit The Nuruls selanjutnya adalah kamu bisa menggunakan kardigan rajut turtleneck yang seringkali digunakan oleh para perempuan The Nuruls di TikTok. Pakaian ini terbuat dari bahan cotton yang cukup lembut dan hangat saat digunakan. Kamu bisa memadukannya dengan hijab dan bawahan celana kain seperti kulot. Nah, itu dia beberapa rekomendasi ide outfit yang bisa kamu coba. Emang kalau ngomongin fashion dan tren gak pernah ada habisnya. Mulai dari tren cewek bumi, cewek maba, sampai istilah The Nuruls yang juga banyak mencuri perhatian. Nah, tapi apapun itu sebenarnya gak pernah ada fashion yang salah. Karena apa? Karena setiap fashion itu punya tuan dan setiap tuan punya karakternya. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.